لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والصحابة والتابعين وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أنا خصوصا نوره عبد الله بن على صاحب الراتب والآخذين منهم. شكر لله لنا ولما الفاتح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita pada malam hari ini di antara malam-malam mulia, yakni Syahrul Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan agung yang Allah Subhanahu wa taala katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum wala tazlimu fina anfusakum. Iqtibas bil ayat dikatakan inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak Allah ciptakan langit dan bumi ini. Enggak tahu kapan sejaknya tuh. Jadi ketika Allah ciptakan langit dan bumi jumlahnya ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang haram. Haram itu mulia, agung. Jadi yang bilang agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agungkan apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti agungkan apa yang diagungkan, berarti kita mengagungkan Rajab termasuk perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini udah nyata pasti. Maka fala tazlimu finna anfusakum. Ayat bilang jangan kamu buat kezaliman atau jangan bikin kezaliman terhadap diri kalian. Jangan zalimi diri kalian pada masa-masa bulan haram ini. Bukan berarti di luar bulan haram ini boleh ngezalimi diri sendiri, bikin dosa maksudnya. Bukan, boleh bukan. Artinya ini perintah larangan khusus ya. Perintah berupa larangan Allah untuk berbuat maksiat. Lebih ya di apa namanya keadaan di jalanan, di rumah orang, rakyat dilata, dilarang mencuri. Tapi di kantor polisi lebih lagi. Kalau ada di kantor polisi dilarang korupsi, dilarang mencuri ya. Itu bukan berarti di kantor polisi doang larangannya, di lain juga gak boleh. Cuman kalau nyolong di kantor polisi ya kudunya hukumannya lebih kencang. Kenapa? Bukan biasa saja. Nah begitu juga di bulan-bulan haram ini. Maka mafhum mukhalafannya kalau dilarang berbuat dosa berarti diperintahkan adalah berbuat kebajikan. Jadi kebajikan apapun dilakukan di bulan Rajab ini berlipat ganda, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda hati yang bertakwa. Jadi kenapa bulan haram ini diagungkan? Karena mengagungkannya itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara mengagungkannya bukan dengan yel-yel saja tetapi dengan amalia. Jadi getol ibadah apapun ditambahin dah. Puasanya udah mulai,
ngaji, baca Al-Qur'annya udah mulai, sholat malamnya. Kenapa? Target kita nanti di bulan Ramadan enak ibadah. Karena dikatakan bulan Rajab itu syahrul haras, bulannya menanam. Ini dipraktekkan sama petani nih. Dinanam itu Anda tuh timun suri. Nah, bulan Rajab dinanam timun suri. Dia hidup dah tuh. Bulan Sya'ban syahrul suqya bulan untuk menyiram. Udah mulai gede. Ujung bulan Sya'ban udah masuk ke Ramadan, udah mau panen udah. Panen amal. Karena kalau panen timun suri, kalau kita panen amal. Maksudnya apa? Bacaan Al-Qur'an kita, salat malam kita itu udah berasa nikmat nanti. Ini jangan gagal lagi, tahun kemarin udah gagal ya. Gagal nikmat maksudnya. Kalau sholatnya sih insya Allah kalau model begini mah sholat tarawehnya di masjid mah kagak kosong. Iya. Mukanya aja kelihatan enggak? Iya. Jadi udah kayak orang tuh ketinggalan ibadah tuh kayak habis makan kagak cuci tangan gitu. Kayaknya udah enak waktu nenek. Nah itu udah nikmat tuh ibadahnya. Startnya nih dari sekarang nih di bulan Rajab, Sya'ban diterusin di ibadah Rajabnya. Kemudian baru Ramadan. Nah enak dah. Pun kalau startnya di Ramadan emang gitu. Semangatnya di awal doang kan nih. Udah kesono melehoi lagi urusannya. Apalagi udah banyak orderan. Iya. Udah banyak tarikan, udah macam-macam target. Tapi kalau yang udah nikmat, dia bakal ngusahain bagaimana caranya ibadah tetap bisa. Gitu. Kalau yang lain nanti bagaimana caranya ibadah kagak bisa, ada alasan. Bikin alasan mulu. Padahal yang dialasani itu diri kita sendiri sebenarnya, rugi. Jadi kita agungkan bulan Rajab ini dengan puasa, dengan sholat. Makanya Nabi SAW itu dalam hadis sahih dikatakan, diriwayatkan dari Abdul bin Abbas, ya, itu beliau tuh bulan Rajab puasa hampir kagak buka, dalam artian hampir sebulanan penuh puasa. Puasa Senin Selasa dari awal tuh puasa terus, sampai untuk mau Sya'ban Nabi puasa. Tapi kemudian Nabi tinggalin. Maksudnya apa? Itu penting puasa Rajab itu. Cuman Nabi tinggalin takut nanti jadi wajib nanti. Ya, Nabi itu kalau rutinin atau takut jadi wajib. Itu alasannya. Jadi tetap keutamaan Rajab puasanya sunnah. Maka dalil-dalil seperti ini jangan disalahartikan bahwasanya tidak sunnah puasa Rajab. Kan ada nih orang-orang sengaja banget giliran masuk bulan Rajab ngebahas apa tuh dhaif puasa Rajab, dhaif dalilnya. Ada juga asatis yang udah tahu hadis ini begitu tanya boleh puasa Rajab. Kok puasa Rajab boleh? Mubah. Puasa itu bukan mubah, bukan boleh. Puasa itu sunnah. Dalam fikih yang kita ketahui apa? Mubah itu apa mubah? Boleh. Mubah dalam fikih apa? Tidak berpahala dilakukan, tidak berdosa ditinggalkan. Itu boleh namanya. Kalau puasa itu sunnah. Kenapa enggak ada dalil khusus? Katanya enggak ada dalil khusus. Puasa pakai mau jadi dalil khusus, enggak ada keutamaan Rajab puasa adalah khusus, adapun pahala-pahalanya katanya dalilnya palsu, dhaif. Nah, kita bedain nih. Jadi enggak ada dalil khusus dan enggak boleh mengkhususkan ibadah untuk bulan Rajab aja. Enggak boleh mengkhususkan ibadah di bulan Rajab aja katanya. Oke, kalau ngikutin apa yang dikatakan nggak ada dalil khusus, bolehlah menurut dia nggak ada dalil khusus. Tapi dengan apa yang dicontohkan Nabi itu udah khusus. Di bulan Rajab Nabi puasa sebulan pun itu khusus emang, udah khusus itu. Nabi tinggalkan untuk menerangkan bahwasanya itu tidak wajib. Begitu cara pahamnya. Tapi yang lain memahamkan itu berarti tidak sunnah karena Nabi tinggalin. Dia mengambilnya ninggalinnya sih. Kenapa nggak ngambil yang ngamalinnya kan? Emang kadang-kadang kan. Ini kalau nggak puasa, kalau nggak Rajab, dia lain-lain bulan kan puasa juga sunnah.
Yang saya heran tuh kenapa ada ucapan mengkhususkan ibadah puasa saja di Rajab itu kagak boleh. Mengkhususkan puasa Rajab nggak boleh katanya. Udah kalau saya cuma biasanya puasanya bukan Rajab doang apa kagak boleh? Umpama nih ya. Ada orang dia puasa setiap bulan khusus setiap tanggal 25, 26, 27, 28. Tiap bulan tuh 25, 26, 27, 28. Kalau orang-orang kan puasanya Ayyamul Bid ya 13, 14, 15. Dia mah 25, 26, 27. Rutin banget pokoknya kayak kudu dah katanya. Nah, apa kita katakan bid'ah? Apa kita katakan bikin-bikin aturan sendiri? Apakah kita katakan itu puasanya tidak sah? Kita tanya kenapa puasa segitu? Saya tuh tanggal 24 udah bokek. Ya udah habisan ada duit. Iya, ini duit ini kalau saya makan pagi siang sore itu habis. Ini buat 3 hari tuh saya kalau puasa iritan dikit. Ya gak? Rokok kagak kebeli lumayan sehari ngopi juga kagak. Pokoknya ada udah cilem-cilem orang udah siap gitu. Nah itu dasarnya kenapa Nabi SAW ketika pulang ada nggak bini ada nggak sarapan pagi kagak ada. Udah kalau gitu saya puasa dah puasa Nabi. Nah kita mau katakan bid'ah ini orang puasa tanggal 25 yang kagak boleh itu bilang begini tanggal 25, 26, 27 kata Nabi harus puasa. Nah itu yang kagak boleh. Itu namanya mengkhususkan ibadah tapi berlandaskan kepada Rasulullah. Itu yang gak boleh bikin-bikin namanya. Kalau mau puasa itu puasa, silakan itu mengkhususkan. Ya, bisanya itu, yang lainnya udah nggak tahan godaan. Kalau itu kuatan dia. Yang anehnya mengkhususkan ibadah katanya nggak boleh, kecuali di tempat di waktu yang dilarang, seperti puasa tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, ayam tasyrik, atau hari mau jelang puasa hari Ragu nih tanggal 29 sama 30 tuh jangan puasa di situ. Itu yang kagak boleh. Yang selain itu berapa bulan itu boleh-bolehnya puasa. Kenapa giliran orang puasa giliran bulan Rajab dikata bid'ah, dikata mengkhususkan ibadah? Mengkhususkan ibadah selama itu tidak dan waktu yang dilarang itu enggak kenapa-napa. Bahkan hidup kita ini khusus untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali khusus buat ibadah kepada Allah. Langit dan bumi, waktu dan hari, bulan dan tahun itu kan media buat kita buat ibadah. Aneh-aneh aja masa khususin buat ibadah kagak boleh. Banyak tuh para sahabat setiap malam khusus ada yang baca kulhu aja semalaman. Nggak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Ada yang ngimamin sholat. Kalau sholat itu setiap kali bacaan surah ujungnya pasti kulhu. Sampai protes ini sahabat, ya Rasulullah ini imam kita kulhu mulu nih. Ya sahib kulhu namanya. Hanya ketika Nabi SAW konfirmasi tanya kenapa begitu, nggak ikutin apa yang disarankan oleh teman-teman. Ya Rasulullah saya cinta sama kulhu. Kata Nabi apa? Hubbuka iya sudkhul kalau janau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cintamu kepada dia surah kulhu itu menyebabkan kamu masuk surga. Dipuji oleh Nabi. Itu khususin itu. Coba kalau nabinya udah gayanya kayak model kelompok yang sebelah itu. Ya, bilang yang nabi kan aneh, ya kan gitu. Ente makan umat ya kan. Beda teh, enggak begitu Nabi. Selama itu baik, itu kan mengisi waktu, itu kan kecintaan seseorang terhadap ibadah. Resepnya seseorang kagak bisa dipaksain. Nabi setujuin aja. Katanya mengkhususkan ibadah kagak boleh. Selama itu tidak waktu dan tempat yang dilarang, itu sunnah. Ibadah itu kalau nggak wajib ya sunnah, bukan boleh. Boleh tapi kalau ikut paham mubah itu dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nih minum kopi, ini mubah ini, tapi mubah itu bisa jadi pahala kalau diniatin. Nah, mubah bisa jadi pahala kalau kalau kagak diniatin yang bikin kopi mubah berpahala kagak, dapat dosa kah? Enggak.
Tapi diniatin, biar Pak Ustadz kagak ngantuk. Nah, diniatin. Alhamdulillah. Iya, kadang-kadang. Ya, jadi khusus ibadah, khusus manusia dan jin itu dicipta oleh Allah untuk ibadah. Waktunya luas buat ibadah itu. Suka-suka orang. Nah, ada juga yang komentar begitu. Ngapa sih setiap acara baca Yasin? Baca Yasin mah nggak ada surah lain apa? Lah urusannya apa? Orang sukanya surah Yasin. Itu makin viral. Bahkan ada yang bilang begini, kalau seandainya puasa Rajab itu apa katanya, bisa membebaskan orang dari neraka, lalu apa pentingnya puasa Ramadan? Lah urusan apa? Kalau puasa Rajab itu membebaskan orang dari neraka, jadi Ramadan untuk apa dong? Lah Ramadan itu kan perintah Allah, untuk apa? Nabi SAW itu manusia satu-satunya yang dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang dihapus dosa yang telah berlalu dan akan datang. Apa? Dalam surah apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah hapuskan dosa depan dan akan datang. Tapi beliau sampai bengkak-bengkak kakinya sholat. Sampai beliau puasanya kuat. Ramadan puasa udah dijamin masuk surga, bebas dari neraka. Begitu ucapan kadang-kadang. Tapi maklum itu keceplosan. Orang keceplosan kagak boleh dihukumin. Cuma ngerinya yang dengar jadi ngecilin pahala jadinya. Bulan Rajab getul-getul dah. Yang adanya kan susah nyemangatin orang buat ibadah. Ini gila orang semangat ibadah digetok-getokin. Orang malas ketemu dalil, mantap. Emang iya. Ketemu dalil buat malas. Dalilnya kagak ada dalil khususnya. Dalil khususnya puasa. Bisa buat qadha atau apa ya? Banyak banget ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca rukun salat. Yang pertama an-niyatu, cepat saja. Mahalluha al-qalbu, tempat niat dalam hati. Jadi niat itu semuanya dalam hati. Kalau dilafalkan itu wa talaffuzu biha sunnatun, dilafalkan hukumnya sunnah. Usalli fardal maghribi, itu sunnah. Ada juga tuh memang pada rajin-rajin banget sekarang tuh, apa-apa dimasukin ke YouTube apa-apa. Katanya salat itu nggak boleh pakai usalli. Saya juga begitu. Saya salat mah pakai takbir, nggak pakai usalli. Ya nggak bisa. Bid'ah katanya salat pakai usalli. Ya. Salat pakai takbir. Muftatahatun bit takbir, wa muhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya salat. Tempat niat itu dalam hati, tempatnya dari hati, bukan di mulut. Usolli fardal maghribi itu bukan niat, itu lafaz niat. Kalau kagak begitu gimana orang tahu? Kan buat ngajarin itu, buat ngingetin yang di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha. Dan kapan waktu niat dalam sholat? Asna'at takbir, di tengah-tengah takbir atau di tengah-tengah takbir, ketika ngucapin takbir. Jadi sampai Allahu akbar, ini dalamnya tuh on tuh usolli fardal maghrib. Nah bagaimana tuh bisa ketika takbir dalamnya aku sholat fardhu maghrib? Kalau tadi bisa ngomong assalamualaikum warahmatullahi, udah ya Allahu akbar, bisa emang gitu. Makanya istihdar dulu, dihadirkan dulu hatinya. Usolli fardal maghrib, saya nih mau sholat maghrib gitu. Jadi Allahu akbar usolli fardal isya, kira-kira isya apa maghrib nanti? Insya Allah pasti maghrib. Kan yang paling mudah tuh yang diingat, yang paling dekat diucapkan. Makanya dikatakan di luasail hukmul maqasid. Kalau mau nyari dalil
mau nyari dalil ushali fardal maghrib ya kagak ada. Nggak ada tuh hadisnya ushali fardal maghrib, Nabi nggak ada ngajarin. Nggak ada tuh hadis ushali fardal subuh, ushali fardal Jumat, kagak ada. Mana hadis Bukharinya? Wah, gitu. Mana hadis sahihnya? Kagak ada. Jangankan yang sahih, yang palsu aja kagak ada. Ajib. Kan gitu, mantep banget ya nggak? Dia nggak pakai hadis aja nih, makanya ada usul fikih namanya. Dikatakan lil wasail hukmul maqasid, perantara hukum apa yang dituju. Hukum perantara sama dengan hukum yang dituju. Itu di situ masjid, di sini sungai. Saya wajib salat Jumat, tapi mau sono kagak bisa kalau nggak ada perahu, kalau nggak ada jembatan. Maka bikin perahu hukumnya wajib. Cari tuh dalilnya bikin perahu hukumnya wajib, kagak ada. Mau cari hadisnya, kagak ada. Ayat Quran kagak ada. Bikinlah perahu, kagak ada. Tapi biar paham, kita ini kan namanya orang berakal. Jadi lil wasail hukmul maqasid, perantara itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju. Niat sholat hukumnya wajib. Niat sholat hukumnya wajib. Nah, saya termasuk orang yang kalau nggak baca usolli, saya nggak ingat dalam takbir itu, maka saya baca usollinya, melafalkannya jadi wajib. Tapi kalau terbantukan, maka menjadi sunnah. Melafalkan usolli fardal maghrib itu hukumnya sunnah. Bisa. Oh, saya nggak perlu usolli juga, nggak apa-apa, tetap ingat. Ya. Terus hukum usolli boleh apa sunnah? Tetap sunnah. Kenapa? Karena dia kalimat thayyibah, kalimat baik. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidaklah terucapkan satu kata kecuali ada rakib dan atid. Nah, saya mau tanya, kira-kira usolli fardal maghrib itu ucapan baik atau ucapan buruk? Kalau ucapan baik ada pahalanya. Ada pahalanya tuh mubah boleh ataupun sunnah nilainya. Ada pahalanya. Ucapan kita tuh dinilai semua. Kita nyapa orang bisa mubah, bisa nilainya ada pahalanya. Kalau pahala berarti sunnah. Assalamualaikum, itu sunnah tuh. Jawabnya wajib. Gitu. Itu yang namanya mana utama sunnah mewajib. Semuanya utama wajib yang amat sunnah. Tapi ada satu sunnah lebih utama dari wajib. Apa itu? Mengucapkan salam. Yang duluan lebih utama. Nah, falau kabbara biduni ayyastahdiraha, kalau ada si musalli, orang yang salat bertakbir Allahu Akbar tanpa menghadirkan usolli fardal maghrib contohnya, tsumma ba'da takbir nawa, kemudian setelah takbir baru niat salat fardal maghrib, lam tanaqid salatu, kagak sah tuh salatnya. Fala tanaqidu salatu, kagak sah salatnya. Makanya daripada gak sah, mendingan di awal baca usollinya, talafuz. Jadi begitu ya. Jadi apa dalilnya orang berlafaz niat? Dalilnya adalah qaul ulama ahli usul fikih, perantara itu hukumnya sama dengan yang dituju. Nih kalau kita wudu, ini kan wajibnya sampai sikut. Cuma batas sikut mana ya? Kan tulang ini ya. Tapi kalau kita wudu emang bisa ngepasin apa? Kalau kurang kagak sah. Kalau lebih pasti sah. Makanya diajarkan kalau kita itu kan ghurran muhajjalin. Jadi panjangin ke sini sekalian. Itu udah pasti kena gitu. Maka melebihkannya hukumnya kalau lebihin dikit wajib, kalau lebihin banyak sunnah. Gitu. Itu ngambilnya dari mana tuh? Lil wasail hukmul maqasid. Jadi dalam usul fikih itu ada kaidah-kaidah berpikir, kaidah-kaidah menggali hukum, istimbat. Itu kajian khusus lagi ya. Kebanyakan kita yang udah matangnya aja fikih gitu ya. Udah matangnya aja fikih. Takut banyak bendera putih nanti. Nah, udah bendera putih ya. Yang ngajarin sih ada, waktunya sih ada, palanya puyeng begitu.
Padahal yang namanya ilmu selama masih ada yang ngajarin pasti mudah bisa diterima. Yang ngajarin aja ada, kecuali kagak ada yang ngajarin, betul sulit itu. Kan begitu logikanya ya gak? Dia aja bisa makannya sama kita, cuman kurang fokus doang. Iya. Iya. Derajatun niyah fi shalah. Rukun salat itu yang pertama niat, sekarang derajat niat di dalam salat. Kita lompat. Al-faidah saina fi arkani zikir wa syuruti wa adabi wa makruhati. Rukun-rukun zikir, syarat-syarat zikir, ada adab zikir dan makruh-makruh zikir. Ya gabungin ya. Ini kan udah salat, udah tahu, udah tiap hari kita salat ya. Ini tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'al muslimin. Ini langsung ke soal kan? Lama soalnya nih. Iya, kalau enggak ini selesai nih. 5 menit doang. Kalau sih. Iya. Nah, kalau mau ke Bojong setengah jam lebih nih. Kalau mau sana ya 5 menit lagi kelar ini. Sekarang rukun zikir, syarat sahnya, ada adabnya, ada kemakruhannya. Apa-apa tuh kata Sayyidina Ali, usahakan nggak cuma dilakonin doang, tapi usahakan bisa diterima. Nggak cuman gugur kewajiban, nggak cuman asal dilaksanakan, tapi juga kudu diterima. Kita kerja di kantor, udah dikerjain, udah selesai, udah capek-capek, kagak diambil, nggak dipakai, tapi digaji juga sih, kita kecewa juga. Oh nggak dipakai sih kerjaan saya. Wahya kasiratun. Ada juga kalau rukunnya rusak, udah kagak ada apa sama sekali gajian ini kalau rusak. Wahya kasiratun la tanhasuru. Syarat sah, syarat adab dan ini sebenarnya rukunnya banyak katanya. Walakin na'ti bima tayassara. Tapi ya, kita akan bahas yang mudah-mudah saja, level standar. Nah, makin tinggi level orang itu makin tinggi dia punya platform adabnya. Kalau kita kan bikin kopi asal anget jadi. Tapi kalau yang chefnya yang barista udah panasnya segini, kagak boleh kepanasan, terangus itu kopi gitu. Ngaduknya begini, macam-macam. Saya belajar itu, cuma kagak praktek. Udah bayar loh. Perutnya nggak kuat, ya udah nggak jadi dah. Faminha wahwal aslu. Di antaranya syarat sahnya zikir, makbulnya zikir, pertama dan ini dasar sekali. Apa itu? Aklul halal, memakan makanan yang halal. Penting banget ini. Tapi bukan berarti waduh kemarin saya makan subat jadi nggak usah zikir. Jangan, tetap lakuin. Lakuin terus, lawan terus. Jadi ketika kita udah jatuh dalam maksiat, jangan gara-gara maksiat itu kita tidak melakukan ibadah. Terus ibadah. Dalam kitab Manhajus Sawi, Habib Zain bercerita, ada orang di kerjaannya ngerampok, mengalirkan darah, berarti mengalirkan darah itu ngebacok orang segala bagian, macam-macam maksiat dilakukan. Orang saleh ngelihat, dilihat, mungkin pandangannya, wah ini orang jahat, tapi dia puasa, merampok sambil puasa, Tapi orang saleh ini juga nggak bisa ngelarang apa di pilihan dia. Ditanya, kok gitu? Aneh ente nih puasa jalan, ngerampok jalan gitu. Dia bilang apa? Sekalipun saya maksiat, tetapi saya nggak mau hubungan sama Allah putus gitu. Harus ada waktu-waktu saya damai dengan Allah, saya harus punya. Jangan ditinggalin.
mau sholat wajib ngerampok segala dilakukan. Ini bukan berarti dalil buat ngerampok, bukan. Ya. Hati-hati, kadang-kadang salah pak, itunya diambil. Haram dosa tahu, cuma saya nggak bisa ninggalin ini. Puasa dia. Nah, hanya setahun atau beberapa lama kemudian dilihat lagi sudah tawaf di Ka'bah. Udah taubat dibilang gimana keadaan? Ya rasanya puasa saya dulu tuh yang ngebetot saya tuh. Nah karena ibadah itu apabila dilakukan dia akan menarik ibadah yang lain. Ketika dilakukan dia akan menarik ibadah lagi. Nanti kan kuat terus tuh. Ditarik sholatnya, ditarik khusyuknya, disingkirkan rasa semangat maksiatnya. Maka ada doa Allahumma harrimi lazzata ma'asiyatik warzuqni lazzata ta'atik. Ya Allah haramkan aku kelezatan bermaksiat dan berikan aku kelezatan dalam taat. Dibaca doa, dia terus jadikan bersaing. Jadi maksiat taubat sampai bosan maksiat. Maksiat sampai bosan maksiat, jangan bosan taat. Waduh saya kotor banget nih maksiat mulu, terusin aja sekalian. Jangan, ngaji terus, sholat ngaji terus. Lawan, itu bentuk perlawanan kita, bukan berarti menghalalkan maksiat. Begitu juga ketika sudah ibadah zikir dan sebagainya, lakukan zikir. Ya Allah makanan saya kayaknya kurang. Tetap ibadah zikir lakukan. Ya, meskipun asalnya ini kan untuk mendapatkan asar perubahan positif, ada cahayanya dan manfaatnya untuk batin. Tapi untuk zahir itu zikir banyak itu manfaat untuk sudah terlatih dulu. Aklul halal, harus makanannya halal. Li'anna tibal mat'am wal malbas kadzalika wal aslu. Kemudian apalagi karena sesungguhnya bagusnya halalnya makanan dan halalnya pakaian yang dipakai wal aslu. Itu pondasi banget. Jadi kalau mau zikir, ratib, sholat, itu sholat termasuk zikir. Zikir akbar namanya. Itu harus yang halal. Yang ragu-ragu kayaknya saya hadiah. Kama qala Sayyidina Abdullah Umar radhiyallahu anhu, "Law shallaitum hatta takunu kal hanaya." Kalau seandainya kalian sholat sehingga kamu seperti tiang gapura, kagak bergerak, ajib tuh. Terus wasumtum hatta takunu kal autar, atau kamu puasa sehingga kamu punya jasad seperti tali gitar, kurus. Lam yutaqabbal zalika minkum, maka enggak bakal diterima ibadah itu semua illa biwara'in hajiz, kecuali kemampuan wara, meninggalkan yang haram, makanan, minuman. Itu. Jadi asal. Artinya apa? Kalau enggak begitu, jadi kalau sholat ya gugur kewajiban, tapi enggak ada pahalanya. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram, makanannya kecilnya juga haram. Fa anna yustajabu lazalik, fa anna yustajabu lizalik, kata Nabi, bagaimana mau diijabah? Enggak bakal masuk. Itu makanan. Kemudian apalagi yang menjadi harus diperhatikan, alla yakunu mura'iyan wa mutazayyinan linnas, hendaknya berzikir tidak dalam keadaan riya, au mutazayyinan linnas, mutazayyinan atau pengen memperindah-indah untuk orang, dilenggak-lenggokin segala buat orang, bukan diri sendiri. Saya kalau baca relatif kalau nggak ada narinya nggak enak, tapi buat diri sendiri nggak apa-apa, tapi dienakin buat orang, nah itu namanya riya. Intinya gini, kalau sedikit lemes, kalau banyak orang semangat, nah itu udah mulai itu ada keganggunya. Nah kenapa? Emang nggak cukup pandangan Allah? Emang nggak cukup Allah nilai? Kok harus dinilai orang juga baru semangat? Kan gitu. Jadi orang riya itu ketahuan tuh, di hadapan gurunya, di hadapan orang semangat, enggak gitu ditinggalin sama sekali.
Semangat yang membuat kalau orang itu nggak ada dia nggak lakuin, itu ria full namanya. Tapi kalau sekedar cuman termotivasi semangat karena ada orang soleh kumpul memanfaatkan ini adalah kesempatan lebih lagi daripada yang lain, nah itu nggak apa-apa. Kalau saya sendiri zikirnya kan sama orang-orang soleh, ini rezeki apa zikirnya lebih terangkat, lebih makbul. Semangat untuk itu nggak apa-apa. Ini semangatnya semangat ingin dipuji, itu yang tidak boleh ya. Qala Siri Sakati rahimahullah, man tazayyana linnas bima laysa fi sakata min ainillah. Siapa orang berhias-hias ya untuk dinilai oleh orang lain dengan apa yang tidak dia miliki, dia jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita diam-diam aja tapi dipuji. Nah, ketika dipuji kita diam aja lagi. Setuju aja. Girang, senyum-senyum. Udah mah si anu udah mah udah tuh. Pak Haji mah dia nggak boleh ngelihat orang susah dan menyumbang aja. Emang dia pernah ngelihat orang susah nyumbang, tapi agak boleh ngelihat orang susah mau nyumbang aja kan kelebihan. Dia manggut-manggut aja, berarti dia membenarkan ucapan itu. Membenarkan ucapan itu langsung jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada nilai langsung. Nah, biar kagak jatuh gimana kata Sayyidina Ali? Ucapkan dalam doanya. Allahumma ja'alni, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku dengan apa yang dia katakan. Kan kelebihan. Nah, gitu ada jalan keluarnya lagi. Ya Allah, jangan engkau siksa aku dengan apa yang dia katakan. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang dia ucapkan. Itu Imam Ahmad bin Hambal ditanya, ya Imam, untuk kok kuat ya bisa sholat malam itu udah ketahuan ya emang sholat malam bisa 10 apa total tuh full time semalaman suntuk bisa sholat malam, rasanya apa? Udah Bang Pripat ini menurut tahu aja ya. Rasanya apa Tuan Guru? Kata beliau apa? Saya itu gara-garanya dipuji oleh orang. Ketika saya lewat ke kelompok orang, dibilang Imam bin Hambal, ini orang kalau bangun malam sholatnya semalaman suntuk. Saya mendengar ucapan itu tersinggung. Padahal saya cuma sholatnya setengah malam doang, tapi dipuji semalaman suntuk. Orang sholat doa dong. Ya Allah, jangan engkau siksa aku dengan ucapan dia, jadikan aku lebih baik dari apa yang dia katakan. Semalaman suntuk. Ini kadang-kadang dipuji itu kalau kita itu mau ya kurang itu. Tambahin cebannya nah, jadi kita jatuh dari pandangan Allah, jatuh derajat artinya. Ya Allah, jadi hati-hati nih kalau kita muji orang, kalau orang tuh nggak ada flashback yang doa seperti itu, kita ngecelakain orang. Nyerumusin. Ya. Sementara kita tujuannya biar dikeluar duit ya enggak, dia senangnya enggak ya. Kita angkat-angkat dulu, udah amat mau celaka apa kagak, yang penting kita dapat tambahan ya. Aduh, jangan. Kadang-kadang kita masih kembang juga hidung, megar itu kupingnya kalau dipuji. Padahal itu bikin tercelaka itu kalau kita enggak buru-buru doa. Qala Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amal min ajlin nas riya. Nah, biasanya begitu kalau orang, saya kalau zikir di depan orang takut riya. Kenceng-kenceng zikir takut riya. Nah, jadi dia nggak jadi beramal, nggak jadi ikut zikiran, nggak jadi ikut baca ratib, takut riya. Benarkah seperti itu kata Fudail bin Iyad? Tarkul amal, meninggalkan amal min ajlin nas, karena takut dikata riya sama orang. Riyaun itu riya. Jadi dia pengen dianggap ikhlas, itu riya namanya. Jadi mau dianggap riya kah, mau dikata kagak ikhlas kah, amatan bodoh. Saya mah lakuin aja. Gitu. Kita ini masih terpengaruh sama omongan orang, itu meriak banget itu.
Terserah orang mau kata begitu, kita marah atau tidak. Kalau kita marah berarti mengeria. Kalau dikata ria kita marah berarti kita pengen dikata kalau dikata ikhlas kita adem, padahal kita belum betul ikhlas. Ya, wal amalu li ajlin nas syirkun, dan beramal karena ingin dipandang dinilai orang lain itu kemusyrikan. Syirik khafi itu riya namanya. Karena menduakan Allah, ada penilaian yang lebih dari penilaian Allah. Allah menilai, Allah itu yang punya surga, men. Allah itu yang punya neraka, Allah itu yang punya bidadari, Allah itu yang kun fayakun, cipta langit dan bumi. Allah itu nggak cukupkah pandangan Allah, kok masih pandangan yang lain juga? Emang manusia aneh banget. Maka Allah bilang kan beberapa kali kita ulama, asyhadu khalaqas samawati wal ardh. Apa sih jin, manusia, ya, setan itu jasanya sama ente apa gitu? Pernah nggak bikinin hidung, pernah nggak bikinin kuping, pernah nggak bikinin sejengkal tanah yang kamu ambil manfaat dari dia? Kok dibela-belain banget? Kok nyari mukanya sama mereka gitu? Sementara aku yang bikinin fasilitas, bikin kamu dari kagak ada jadi ada. Kok penilaian saya kok rada kurang malah. Aneh banget. Masya Allah. Jadi tarkul amal min ajlin nasriya wal amalu li ajlin nasyirkun. Meninggalkan amal karena orang itu riya. Beramal karena manusia itu namanya syirik khafi. Allah. Wal ikhlasu, sedangkan ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah Allah selamatkan hatimu dari mengharap pujian orang dan meninggalkan dari yang tadi. Jadi dia meninggalkan ibadah, meninggalkan kegiatan bukan karena riya, tapi memang kesibukan dan sebagainya, tapi diganti dengan ibadah yang lain. Kalau nggak bisa ibadah badan, ibadah lisan, zikir dan semuanya. Kemudian apalagi yang tiga, ya sekian aja dulu. Apalagi al-ju', lapar. Jadi jangan makan dulu kalau mau zikir. Enggak makan dulu. Tuh habis zikir, habis zikir, habis makan kenyang, zikir. Lama ininya. Lama. Tapi harus dizikirin juga. Kalau enggak nanti pusing, ngantuk. Fala yahsulu ta'siru wa tanwiru illa bil ju'. Kenapa? Karena tidak muncul taksir, apa namanya? Perubahan wa tanwir, dan tidak muncul pengaruhnya, tidak muncul pencahayaannya kecuali ketika kosong. Ketika lapar. Jadi kalau dikosongin dulu, baru diisi dengan zikir. Wa khifatil ma'iddah, dan entengnya perut. Wa huwa ghairul ju'i syadid, tentunya bukan lapar yang sampai melintir-lintir, ya bukan. Allazi yantafi ma'ahul khusyuk wal hudur, yang menghilangkan khusyuk dan hadir. Artinya enggak kelaparan banget. Iya, sedang gitu. Makanya kayak kita sholat tarawih itu, kalau habis bukanya itu kenyang banget, itu begitu takbir 2 rakaat tarawih udah angop mulu kita. Jadi kudu lapar. Makanya bagusnya, enaknya emang lapar yang teratur, ya puasa. Udah tenang dah tuh. Kita nggak mikirin makan, nggak mikirin kopi, nggak mikirin isepan, ya. Udah zikir aja. Nah, itu lebih tanwir, lebih mencahayai, lebih berpengaruh. Jadi makanannya halal, kemudian niatnya lillahi ta'ala, khusyuk, itu bisa terbantu dengan perut yang kosong tadi ini. Nikmat. Orang yang khusyuknya lama, maka disitulah nanti jatahnya juga lama melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar lamanya dia khusyuk di zikir, sekedar itu pula dia dikasih hadiah memandang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan istiqamah dalam zikir dan khusyuk dan hudurnya. Naktatim haji jasa, dan semoga juga di Ramadan di Rajab ini kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan wa a'inna fi 'ala siyam wal qiyam wa jannibna 'ala al-'atham. اللهم افتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واجعلنا من العلماء العاملين وعبادك الصالحين. اللهم اخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية ونسألك التوبة والمغفرة ونسألك الاستقامة وحسن الخاتمة في لطف خير وعافية. وصلى الله على Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sebelum tutup kita baca surah Fatihah untuk almarhum Guru Zaini bin Abdul Ghani yang insyaallah mengadakan haul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.